Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Fitri Sapira, kelas 7C dengan NPM 22106 3105 0118. Saya akan mempresentasikan poster penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kemampuan Berpikir Statistik terhadap kreativitas berpikir siswa dalam matematika. Jadi di poster penelitian ini yang saya akan tampilkan yaitu berisi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan analisis data, serta yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan hasil penelitian latar belakang yang sudah saya buat tuh. Jadi di latar belakang ini tuh permasalahannya utama itu yang melatar belakangi bahwa pembelajaran matematika di sekolah itu masih sering kali lebih menekankan logika dan prosedur dibandingkan kreativitas. Jadi menurut informasi, banyak siswa yang memahami contoh soal yang diberikan oleh guru, namun ketika diberikan soal yang sedikit berbeda, mereka itu mulai kesulitan. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa kreativitas berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika itu masih rendah. Nah, salah satu kemampuan yang berpotensi untuk yang mendorong kreativitas dalam kemampuan berpikir statistik yang melibatkan proses menganalisis data, memahami pola, membuat dugaan, dan menarik kesimpulan yang semua sejalan dengan proses berpikir kreatif. Nah, oleh karena itu, di latar belakang ini bertujuan melihat apakah kemampuan berpikir statika ini benar-benar memberi pengaruh terhadap kreativitas berpikir siswa dalam matematika. Nah, selanjutnya itu tujuan penelitian. Jadi di tujuan penelitian ini yang pertama itu bagaimana kemampuan berpikir statistik siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Yang kedua itu bagaimana kreativitas berpikir siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kemampuan berpikir statistik terhadap kreativitas berpikir siswa dalam matematika. Nah, selanjutnya di metode penelitian ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto, yaitu penelitian yang mengukur variabel yang sudah ada tanpa memberikan perlakuan. Nah, jadi sampel penelitian ini adalah 34 siswa. Nah, jadi di metode penelitian ini kita menggunakan data analisis menggunakan bantuan SPSS, yaitu yang pertama ada uji normalitas, uji homogenitas, uji kelinearan, analisis regresi linier, yang kelima ada koefisien determinasi, yang keenam ada uji hipotesis atau uji T. Nah, di selanjutnya hasil penelitian. Nah, jadi yang pertama jadi data penelitian dikumpulkan melalui dua instrumen tes uraian, yaitu tes kemampuan berpikir statistik dan tes kreativitas berpikir siswa. Nah, jadi kedua instrumen sebelumnya diuji validitas dan reliabilitasnya pada kelas uji coba dan dinyatakan layak dengan masing-masing 8 butir soal, yaitu valid untuk kemampuan berpikir statika dan 6 butir soal valid untuk kreativitas berpikir siswa. Nah, instrumen yang telah lolos uji tersebut kemudian menggunakan untuk mengumpulkan data pada kelas sampel.
Nah, data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan software SPSS melalui serangkaian langkah analisis statik seperti uji normalitas, homogenitas, linearitas, serta analisis regresi. Nah, yang pertama itu uji normalitas. Jadi pada tabel 1 uji normalitas atau Shapiro-Wilk itu menunjukkan bahwa nilai signifikasi Shapiro-Wilk pada kolom unstandardized residual itu adalah 0,363. Nah, karena nilai ini tuh lebih besar dari 0,05, maka residu penelitian ini berdistribusi normal. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan dan memenuhi asumsi normalitas. Nah, yang kedua itu ada uji homogenitas. Nah, pada tabel kedua ini uji homogenitas atau levelance test menunjukkan nilai signifikasi 0,168 yang kembali lebih besar dari batas 0,05. Nah, yang artinya berarti data antar kelompok bersifat homogen sehingga memenuhi syarat untuk analisis selanjutnya seperti regresi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada uji kelinearan regresi. Nah, jadi uji kelinearan regresi ini menghasilkan nilai signifikasi pada baris linearity sebesar 0,000 sekian. Nah, terus karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antara kemampuan berpikir statistik dan kreativitas berpikir siswa adalah linear. Berarti di setiap kenaikan kemampuan berpikir statistik berpotensi diikuti peningkatan kreativitas berpikir. Nah, untuk selanjutnya itu ada persamaan regresi. Nah, dari persamaan regresi ini jadi tabel ini koefisiensi. Nah, diketahui nilai signifikan itu dari konsa itu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi hasil analisis regresi memberikan persamaan, yaitu Y-nya itu 4,901 ditambah 0,552 itu X. Nah, interpretasinya jika kemampuan berpikir statik 0, ya kan, maka kreativitas berpikir itu diperkirakan 34,901. Nah, koefisien 0,552. Nah, berarti bahwa di setiap peningkatan 1 poin kemampuan berpikir statistik meningkatkan kreativitas berpikir sebesar 0,552 poin. Nah, itu. Jadi selanjutnya itu ada uji kebaikan model. Nah, jadi uji kebaikan model atau R square, ya kan. Jadi di tabel kali ini uji ini tuh menggunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel kemampuan berpikir statistik X yang mempengaruhi variabel kreativitas berpikir siswa itu adalah Y. Nah, jadi pada tabel ini itu model summary-nya itu ada nilai R-nya square yang diperoleh adalah 0,3
ya kan, 0,378 atau 37,8%. Nah, terhadap kreativitas berpikir siswa sisanya 62,2% atau sebesar yang dipengaruhi faktor lain seperti minat belajar, motivasi, pembiasaan soal, kecerdasan logis, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada uji, yang terakhir itu uji hipotesis. Nah, pada uji hipotesis atau uji T, pada tabel tersebut itu menunjukkan bahwa nilai T hitung 4,413, sedangkan T tabel pada taraf signifikan 5% adalah 2,037. Nah, karena T hitung lebih besar dari T tabel dan P value 0,000 lebih kecil dari 0,05, nah maka HO ditolak dan H satunya itu diterima. Nah, dengan kata lain terdapat yaitu pengaruh signifikasi antara kemampuan berpikir statistik terhadap kreativitas berpikir siswa. Baik, jadi itu aja hasil presentasi ini. Jadi saya akan membacakan kesimpulan, yaitu dari hasil penelitian. Jadi kemampuan berpikir statistikal siswa berada pada kategori cukup, sedangkan kreativitas berpikir mereka dalam matematika termasuk kategori kreatif. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang bersignifikasi antara kemampuan berpikir statistik dan kreativitas berpikir siswa dengan kontribusi sebesar 37,8% hingga semakin baik kemampuan berpikir statistika siswa semakin tinggi pula kreativitas berpikir mereka. Nah, baik, jadi selanjutnya itu ada referensi, yaitu referensi dari Ahmad Syed Ismet 2002, yang kedua ada Mahmud Ali 2008, terus yang ketiga ada Marty Putra 2010. Nah, baik, presentasi poster saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak dan kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.